Diincar Manchester United, Federico Chiesa dilepas Fiorentina. Presiden Fiorentina Rocco Commisso mengumumkan bahwa penyerang muda klubnya, Federico Chiesa, dapat meninggalkan La Viola pada bursa transfer musim panas ini. Sepanjang tahun ini, Chiesa memang dikabarkan menarik perhatian klub elit Eropa, salah satu yang paling santer yakni Manchester United. Laporan media-media Italia bahkan menyebutkan bahwa Manchester United sudah beberapa pekan melobi Fiorentina. Merujuk situs Transfer Market, Chiesa diprediksi akan dilepas Fiorentina di angka antara 45-50 juta pounds. Selain tergolong pemain muda, Chiesa juga terbilang pemain serba bisa di lini serang. Tidak hanya mahir sebagai striker, ia pun sanggup ditempatkan di kedua posisi sayap. Chiesa adalah penyerang reguler Fiorentina dalam 3 musim terakhir, sementara kontrak sang pemain masih tersisa hingga Juni 2022. Musim ini, putra ex-bomber Parma, Enrico Chiesa, itu jadi top skor kubu ungu dengan sumbangan 10 gol dan 9 assist di Serie A Italia. Dortmund setuju melepas Sancho dengan cara Manchester United. Raksasa Bundesliga Jerman Borussia Dortmund setuju melepas Jadon Sancho dengan cara yang diminta Manchester United, asalkan mahar transfer dibayar sebelum 10 Agustus 2020. Kendati sangat menginginkan jasa Sancho, Dortmund dan Manchester United sulit mencapai kata sepakat soal pembayaran. Sejatinya setan merah setuju membayar mahar 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah yang diminta di Brugge. Akan tetapi Manchester United ingin mahar transfer Sancho dapat dicicil. Hal ini membuat diskusi terhenti karena Dortmund secara tegas menyatakan ingin pembayaran dilakukan secara penuh dalam sekali transaksi. Namun belum lama ini Borussia Dortmund dilaporkan melunak dan siap menerima tawaran serta cara Manchester United untuk mendapatkan Jadon Sancho. Namun pembayaran pertama harus dilakukan setan merah pada 10 Agustus 2020 mendatang. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi Manchester United. Setan merah tak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar dalam sekali transfer untuk Sancho, sehingga dana transfer lainnya bisa dialokasikan untuk memboyong pemain lain. Terlepas dari hal tersebut, menarik dinantikan langkah apa yang akan segera diambil oleh Manchester United. Namun yang pasti persetujuan dari Borussia Dortmund kian mendekatkan Jadon Sancho ke Old Trafford. Kutukan nomor 7, peninggalan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dan nomor punggung 7 nyaris tak bisa dipisahkan. Kemanapun Ronaldo pergi, dia selalu meminta kesempatan mengenakan nomor favoritnya itu, bahkan sampai saat ini di Juventus. Ronaldo mulai mengenakan nomor 7 saat masih membela Manchester United beberapa tahun lalu. Dia sempat mengenakan nomor punggung 9 pada musim pertamanya di Real Madrid. Sisanya selalu mengenakan kostum nomor 7. Total dari 18 musim karir profesional Ronaldo di level klub, hanya 2 musim dia tidak mengenakan nomor punggung 7. Bukan tanpa alasan, dia mendapatkan julukan CR7. Uniknya nomor 7 Ronaldo sepertinya punya kekuatan magis tertentu. Tercatat setiap pemain yang mengenakan nomor 7 warisan Ronaldo terhitung gagal sejauh ini, entah itu di MU ataupun di Real Madrid. Ronaldo meninggalkan Manchester United 11 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2009. Sejak saat itu nomor punggung 7 seakan-akan jadi kostum sakral untuk pemain-pemain MU berikutnya. Tercatat sejak kepergian Ronaldo dari MU, ada 5 pemain lain yang mengenakan kostum nomor 7. Mulai dari Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, sampai Alexis Sanchez. Melihat torehan kelima pemain itu, mungkin hanya Valencia yang dapat dikatakan sedikit lebih baik. Sisanya bencana, khususnya Di Maria, Depay, dan Alexis Sanchez. Di Maria hanya bertahan semusim di Old Trafford. Depay pun gagal total, hanya bermain 2 musim. Sanchez jadi cerita tersendiri, dia justru lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Inter Milan permanenkan Alexis Sanchez, MU dapat Milan Skriniar.
Seperti yang sudah diketahui, Inter Milan beberapa hari terakhir ini mengkonfirmasi tengah mencoba untuk mempermanenkan Alexis Sanchez. Mereka ingin winger Manchester United itu menjadi bagian dari lini serang mereka musim depan. Beberapa saat yang lalu, Inter Milan terindikasi sukses merekrut Alexis Sanchez. Ini dikarenakan winger timnas Chili itu sudah didaftarkan Inter Milan untuk masuk skuad Liga Eropa. Calcio Mercato mengklaim bahwa Inter Milan benar-benar sudah mendapatkan Sanchez. Namun sebagai gantinya, mereka harus menyerahkan Milan Skriniar ke MU. Inter Milan tidak mendapatkan satu pemain dari barter Milan Skriniar, melainkan dua pemain. Selain Alexis Sanchez, Manchester United bersedia melepas Chris Smalling ke Inter. Sang bek dikabarkan tidak masuk dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer musim depan. Setelah mendapat dua pemain itu, Inter Milan akhirnya sepakat melepas Skriniar ke MU. Jorge Mendes coba bawa James Rodriguez ke Manchester United. Rumor bergabungnya James Rodriguez ke Manchester United nampaknya berpotensi jadi kenyataan. Sang agen Jorge Mendes dilaporkan tengah mengupayakan agar transfer itu terjadi di musim panas ini. Playmaker asal Kolombia itu hampir dipastikan akan meninggalkan Real Madrid di musim panas ini. Setelah ia dinyatakan tidak masuk dalam rencana Zinedine Zidane untuk musim depan. Las Tuorelas mengklaim bahwa James Rodriguez berpotensi bergabung dengan United di musim panas nanti. Pasalnya sang agen Jorge Mendes tengah mengupayakan agar setan merah merekrut sang playmaker. Jorge Mendes beberapa hari terakhir menjalin komunikasi dengan pihak Manchester United. Ia tahu bahwa United saat ini butuh playmaker tambahan. Pasalnya mereka membutuhkan pelapis Bruno Fernandes, mengingat MU kekurangan playmaker apik di tim mereka. Jorge Mendes memang diketahui punya hubungan yang baik dengan Manchester United. Untuk itu, ia mencoba merayu United untuk membeli kliennya itu. Manchester United dapat dukungan datangkan Kasper Schmeichel. Manchester United mendapatkan dukungan dari Mark Bosnich untuk memboyong Kasper Schmeichel dan baginya dia kiper bagus. Pemain asal Denmark yang bergabung dengan Leicester City dari Leeds United pada tahun 2011. Dan sejak saat itu, dia tampil gemilang dan perannya nyaris tak tergantikan di bawah Mister Gawang Leicester City. Di sisi lain, Manchester United mulai menunjukkan konsistensinya kembali ketika dilatih oleh Gunnar Solskjaer pada musim ini. Namun, tim asuhan pria asal Norwegia tersebut masih memiliki masalah di sektor penjaga gawang, di mana David De Gea akhir-akhir ini melakukan blunder seperti di semifinal Piala FA kontra Chelsea. Parahnya, dalam laga itu ia melakukan kesalahan dua kali sehingga MU gagal lolos ke partai final usai kalah 3-1 dari Chelsea. Berbicara kepada Sky Sport, Bosnich mengatakan ketika dia bermain bagus, dia sama bagusnya dengan kiper manapun di Liga Premier. Dia sudah memenangkan gelar bersama Leicester. Dia sudah sangat konsisten di level internasional. Jelas ketika Leicester di Liga Champions, dia tampil sangat baik. Ia tak tahu persis dengan situasi David De Gea, tapi Ole Gunnar Solskjaer mendukungnya. Ada juga Dan Henderson, tapi itu akan menjadi langkah fantastis bagi kedua belah pihak. Bahkan jika Manchester United memutuskan untuk mempertahankan David De Gea, kemudian punya kiper dengan kualitas seperti Kasper Schmeichel akan membuat seluruh standar ikut naik. Seperti yang dia katakan, Kasper Schmeichel sama baiknya dengan siapapun di Liga Premier.